sebelumnya beliau bilang tentang Sayyidina Hasan cucunya ini, inna bni hadha sayyid fala'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya putraku ini Al-Hasan, dia adalah sayyid, pemimpin sejati. Dan apa cirinya pemimpin? Mendamaikan orang yang berselisih, mendamaikan, mengakurkan orang yang berselisih. Ini pemimpin yang sejati. Punya kursi ataupun gak punya kursi, dia pemimpin sejati. Kenapa? Sebab dia bukan menang jabatan, dia memenangkan hatinya Nabi Muhammad, bukan memenangkan hatinya rakyat, memenangkan ridhonya Allah, memenangkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini adalah, kita mau keluar di sini bukan dengan satu pemenang, tetapi kita keluar dari majelis ini semuanya jadi pemenang, semuanya jadi pemenang yang hakiki. Bukan nunggu 2000 berapa namanya 2024 atau 2020 sekian berikutnya lagi, enggak. Dari malam ini sebelum jam 24 kita udah menjadi pemenang. Siapa pemenang sejati? Keluar dari majelis, di hatinya enggak ada dengki, enggak ada benci kepada satu muslim pun juga. In istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik ghil ala ahad minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur di malam hari sedangkan di hatimu enggak ada benci terhadap satu muslim pun juga, maka laksanakan hal tersebut. Dan ini yang perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang, oleh setiap muslim, terutama kepada setiap calon pemimpin dan setiap partai. Saya diajarkan oleh guru-guru saya, kami tidak ngajak orang ke partai, kami dilarang dan tidak mengajak orang kepada calon tertentu atau partai tertentu, tetapi kami mengajak semua orang dan mengajak semua partai dan mengajak semua calon kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memenangkan orang tertentu, individu tertentu, partai tertentu, tetapi kita mengajak semua menjadi pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala mulai malam ini, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang sempurna, dan ketahuilah syariat yang sempurna tersebut, kita bukan mempolitikkan Islam, itu terlarang, tetapi ayo dunia politik kita Islamkan. Bagaimana dunia politik kita Islamkan? Potong tangan? Bukan cuma itu, tetapi dengan akhlak yang Islamiyah. Mau harta, pakai adabnya Nabi Muhammad. Mau tahta, pakai adabnya Nabi Muhammad. Mau jabatan, pakai akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Masalah hartanya dapat, kursinya dapat, tahtanya dapat atau enggak dapat, tapi kita sudah menang besar, menang adab, menang akhlak, menang kesucian hati dalam segalanya. Karenanya itu saya hadir, saya datang mengajak manusia, mengajak semuanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau berkompetisi dalam kebaikan dengan niat yang baik, silahkan. Kompetisi bukan kompetisi perihal duniawi, tetapi prasangka baik kami adalah kompetisi untuk menjadi umat Nabi yang terbaik. Siapa umat Nabi yang terbaik? Umat Nabi Muhammad yang terbaik, bukan yang kursinya paling megah, paling lebar, enggak, atau jabatannya paling tinggi, tidak. Umat Nabi yang terbaik adalah yang paling manfaat. Yang paling manfaat, kalau dia kebetulan pemimpin yang paling manfaat untuk manusia lain, tanpa pandang manusia tersebut dari suku manapun, dari agama manapun. Kalau dia pemimpin yang paling manfaat. Kalau dia gubernur yang paling manfaat. Kalau dia bupati wali kota yang paling manfaat. Kalau dia presiden yang paling manfaat. Itu yang terbaik. Tetapi yang paling tidak baik, yang paling buruk adalah yang paling tidak manfaat, bahkan yang paling membahayakan,
yang paling mengganggu. Kalau dia adalah ulama yang mengganggu, yang membahayakan, yang mencelakakan, yang memecah belah, itu ulama yang paling buruk. Kalau dia pemimpin yang mencelakakan, memecah belah, mengganggu, pemimpin yang paling buruk. Apapun profesi dia tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang sejati, diganggu orang, dibuli, dikafirkan, diperangi. Kemudian ditanya tentang orang-orang yang memerangi Imam Ali dan mengkafirkan Imam Ali dan membantai para sahabat, para kaum Khawarij tersebut, para Rawafid tersebut. Maka ditanya, akuffaruhum, apakah mereka orang-orang yang memerangi engkau orang-orang kafir? Maka Imam Ali bin Abi Thalib, minal kufri farhu, mereka anti dengan kekafiran. Bagaimana mereka bisa menjadi kafir? Mereka bukan orang kafir. Kalau begitu, amunafiqun hum, apakah mereka orang-orang munafik? Orang-orang yang memerangi engkau mereka munafik? Maka dijawab, innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila hum yadhkurunallaha katsira. Kaum munafikin tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, dan mereka orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib tidak rela mengkafirkan orang, tidak rela memunafikkan orang yang berbeda dengan beliau, walaupun orang itu mengkafirkan dirinya, walaupun orang itu memerangi dirinya, dia enggak mengkafirkan, tidak memunafikkan. Maka orang-orang tersebut bertanya, kalau begitu mereka musuh-musuh yang memusuhi kita, kita namakan apa? Siapa orang-orang ini yang memerangi kita? Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara kita yang melakukan kudeta, melakukan pemberontakan terhadap kami, tapi mereka tetap saudara kita. Jaga persaudaraan kita, jaga budi pekerti kita, jaga akhlak kita. Jangan gara-gara duniawi kita kotori hati kita, kita kotori mulut kita kotori mata kita kotori telinga kita. Majelis yang kita hadiri ini lebih baik dari dunia seisinya. Salawat yang kita baca lebih baik dari dunia seisinya. Zikir yang dilantunkan lebih baik dari dunia seisinya. Dan ketahuilah, nanti kita subuh, kita sholat qobliyah subuh, Nabi bilang raka'atul fajri khair minad dunya ma fiha. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh yang cuma 5 menit tersebut.